Ya, ada yang sudah bisa menjelaskan? Ada 9.000, 14.000. Oke, 9.000 ada. Oke, ada yang mau ATF juga. Integrated sudah ada. Oke, dari yang Ryzen juga sudah ada beberapa. Oke, karena sudah ada beberapa, nanti yang belum pernah sama sekali nanti ngikuti dulu ya. Jadi materi kali ini saya balik dulu, Mas Aji. Jadi saya pengen materi internal audit dulu, baru nanti terakhir baru kita refresh apa itu ISO Integrated Management System ya. Oke, Ya, iya baik, iya. sebentar. Saya share dulu. Sudah kelihatankah? Masih loading. Nah, Oke, sekarang sudah. oke, sudah kelihatan. Oke, sip. Oke, Integrated Management System. Ini kalau di Indonesia sudah ini ya, sudah terkenal banget, sudah banyak yang pakai. Tapi kalau di luar itu sebenarnya sebentar ya. Oke, kalau di luar negeri itu masih belum familiar ya. Jadi nggak banyak banyak perusahaan yang masih menggunakan sendiri-sendiri atau juga menggunakan sistem manajemen yang lain ya, misalnya yang dari ILO dan segala macamnya. Jadi kalau kalau misalnya seperti itu mereka tidak ini ya, apa namanya? Sorry. Mereka tidak menggunakan sertifikasi tapi hanya menerapkan. Ini sekilas tentang saya. Kemudian ini beberapa hal yang sudah saya kerjakan, jadi konsultan, trainer, auditor, kadang-kadang juga nulis, tapi yang rutin ini tim ahlinya K3 untuk BSN, jadi sebagai perwakilan Indonesia untuk ISO TC 283 yang bikin ISO 45000 series. Terus sekilas dari saya, oke, kenapa sih kita harus integrated management system? Nah, untuk rekan-rekan yang mungkin sudah salah satu sistem atau dua sistem atau tiga sistem. Mungkin merasakan ya bikin dokumentasi sistem manajemen satu aja sudah luar biasa effortnya yang harus dikeluarkan ya. Apalagi kalau disuruh tiga gitu ya. Padahal kalau kita mau tender dengan perusahaan-perusahaan besar, itu biasanya minimal K3L atau kadang-kadang mutu lingkungan dengan K3 gitu ya. Jadi gimana caranya perusahaan bisa survive, bisa dokumentasinya juga nggak banyak-banyak. Itulah namanya integrated management system atau sistem manajemennya diintegrasikan. Jadi fokusnya pada peningkatan bisnis. Pendekatan yang lebih holistik dalam mengelola resiko. Jadi satu kegiatan itu nanti ditinjau resiko terkait dengan mutu, lingkungan, dan K3. Mengurangi duplikasi dan juga biaya. Otomatis ya kita harapannya nggak bikin eh, tiga tim ya, tim ISO 9.000, tim 14.000, tim ISO 45.000. Tidak seperti itu. Juga dokumentasinya juga kita nggak perlu membuat satu set dokumen eh, mutu lingkungan sendiri, K3 sendiri. Saya off cam dulu sebentar ya. Kayaknya ada masalah nih. Oke. Kemudian menghilangkan konflik sistem. Nah, ini terutama kalau misalnya ternyata sistem kita ini agak berlawanan ya, misalnya kayak food safety dengan eh, K3 gitu ya. Kalau di K3 butuhnya lantai itu supaya tidak membuat orang terpleset itu yang agak kasar, tapi justru food safety mintanya yang licin gitu ya, supaya mudah pembersihannya. Nah, ini gimana solusinya? Nah, itu harus dipikirkan juga. Audit juga lebih efektif ya karena
tidak perlu 3 kali audit, tapi 1 kali audit sudah sistem manajemen mutu lingkungan K3. Gimana caranya nanti kita lihat. Kemudian apa saja challenge-nya di sana nanti kita lihat. Harmonisasi dan optimalisasi penerapan sistem lebih mudah memenuhi persyaratan manajemen sistem. Ya, jadi kalau misalnya integrated, kita harapannya 1 kali jalan sudah beberapa sistem langsung. Nah, karena kita ceritanya adalah audit internal, maka saya menjelaskan dulu tentang audit internal. Kalau misalnya ada pertanyaan yang terkait dengan sistem manajemen, nanti di season 2 ya. Jadi audit itu ada 3 pihak. Bisa pihak satu, pihak dua, pihak tiga. Kalau kita melakukan audit sendiri, namanya internal audit. Kalau misalnya kita eh, mengaudit pemasok kita atau kita diaudit oleh pemasok kita, itu namanya eh, pihak audit pihak kedua. Tapi kalau misalnya kita manggil badan sertifikasi, itu audit pihak ketiga. Nah, prinsip dalam mengaudit sendiri itu harus ada integriti. Nah, sebentar. Harus ada integriti. Fondasinya profesional ya. Jadi kita harus fair. Kemudian eh, harus ada ketekunan dan pertimbangan. Jadi ketika kita melakukan audit sebagai auditor, kita harus benar-benar pertama kita harus yakin ilmu kita sudah sesuai nggak dengan yang mau kita audit. Jangan misalnya gini, kita biasanya di pabrik kerupuk nih, kemudian kita disuruh mengaudit eh, misalnya perusahaan elektronik gitu ya. Nah, ini kita nggak paham kan gimana perusahaan elektronik itu proses bisnisnya seperti apa. Nah, ini kita harus tahu. Confidentially. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, ada rahasia-rahasia perusahaan, maka kita juga wajib harus menjaganya. Sebentar. Kemudian kalau misalnya, jadi kalau gini, kita misalnya di QA nih, kemudian ada yang mau kita audit produksi sama maintenance. Nah, ini kemudian kita ada hubungan, misalnya kita baik sama orang maintenance, kita dibaik-baikin orang maintenance, tapi nggak baik sama produksi, kita deket-deketan, apa kita bikin temuan yang banyak-banyak, itu juga nggak boleh. Jadi semuanya harus evidence-based approach, artinya bahwa ketika eh, kita membuat sesuatu itu harus ada evidence-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada evidence-nya, ya nggak bisa. Kita nanti ketika closing meeting, kita bisa disanggah sama auditi. Kemudian harus risk-based approach. Nah, artinya apa? Bahwa kalau misalnya, jadi gini, sertifikasi juga dia punya ini ya, dia punya aturan. Misalnya berdasarkan jumlah karyawan. Kemudian sebagai auditor kita juga harus mikir eh, resikonya pabrik kerupuk sama pabrik elektronik mana yang lebih besar. Kalau misalnya lebih besar pabrik elektronik, maka untuk perusahaan-perusahaan elektronik kita harus lebih spesifik ya. Kita mengauditnya mana, kemudian di hiradisi atau hiraro atau hiraknya apakah sudah bagus atau belum. Nah, ini harus kita cek. Jadi makin tinggi resikonya, makin kita harus ngecek ininya. Eh, Kemudian, kalau suara saya ada masalah, tolong kabari ya, bisa di chat. Ya, Kemudian, sebagai auditor, kita harus beretika, mau membuka wawasan. Nah, ini kadang-kadang, jadi pernah saya mengaudit pabrik, ya. Jadi pabriknya itu eh, sebenarnya sudah bagus gitu ya. Cuman kita kan pengennya setelah bagus akan menjadi lebih baik lagi karena kita ada continual improvement namanya ya. Jadi kalau di continual improvement itu kita punya kewajiban
harus lebih baik dan lebih baik lagi di tahun-tahun ke depan. Nah, kita berusaha memberikan masukan gitu ya. Tapi si ininya apa namanya? Si pemilik prosesnya itu tidak mau menerima masukan. Jadi dia cuma ini kan sudah bagus Bu, sudah benar ini Bu. Iya, sudah memenuhi. Jadi ketika kita menjelaskan itu juga sulit sekali. Nah, kita harus bisa melihat dari sudut pandangnya si ini ya, klien ya, dari auditinya gitu. Ini auditi arahnya kemana sih? Oh, dia nggak mau banyak-banyak temuan. Soalnya kalau banyak temuan nanti misalnya ada punishment dari perusahaan. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi ngarah ke KPI katanya. Nah, ini kita harus sebagai auditor kita juga harus punya trik gimana caranya supaya temuannya itu tetap sesuai yang diharapkan oleh auditor, tapi masih memenuhi apa yang diharapkan oleh auditi. Nah, ini kita harus punya trik nih. Kemudian ada kemampuan diplomasi. Nah, ini gimana cara menjalankannya. Jadi ketika saya bikin temuan, kadang-kadang saya nggak langsung memutuskan bahwa ini temuannya gini, gini, gini. Gimana Pak, mau diterima nggak temuannya? Saya seperti itu. Jadi kenapa? Sebenarnya kita itu membantu si auditi ya, kalau sebagai auditor. Auditi itu kadang-kadang kesulitan meminta segala sesuatunya ke pihak top manajemen. Ketika dia minta training, minta sertifikasi dan segala macamnya. Tapi dengan adanya kita memberikan temuan ketika audit eksternal misalnya, nah itu kan si auditi punya senjata ya. Pak, ini loh Pak, ini merupakan temuan dari audit sertifikasi. Nah, kalau misalnya ini nggak dijalankan, temuan kita nggak bisa di-close. Nah, itu kita bisa menjelaskan seperti itu. Jadi kita juga mendengar apa kebutuhan dari si auditi. Pengamat, nah ini tanggap terhadap suara fisik dan aktivitas. Nah, kadang-kadang ada yang coba disembunyikan oleh si auditi. Nah, ini kita juga coba dengar. Jadi kalau gini gimana Pak? Pasti ada celahnya. Cepat tanggap. Nah, ini terutama kalau misalnya terjadi debat kusir ya. Nah, ini kita harus cepat tanggap ya. Karena eh, sebenarnya auditor itu kalau kita ngomong eksternal, itu ini ya, sebentar. Dia nggak rugi kalau mau temuan sedikit atau temuan banyak tidak memberikan efek pada kondite dari si auditor. Namun kalau misalnya eh, dia memberikan temuan sedikit, tapi suatu saat ternyata ada permasalahan di situ yang sebenarnya menjadi skupnya si auditor. Nih auditor kan juga harus tanggung jawab nih. Gimana kamu ngaudit kok sampai nggak bisa nangkep hal semacam itu? Harus serba bisa, gigih. Nah ini terutama ini audit ini kadang-kadang banyak yang nakal-nakal ya. Ada yang ngajak jalan terus, udah nggak dikasih minum, jalan. eh, Luasannya juga lumayan luas ya, sehingga si auditor ini dibuat capek, dibuat udah nggak bisa mikir gitu ya, sehingga nggak bisa diharapkan nggak bisa punya temuan. Atau eh malah sebaliknya, auditornya diajak makan yang jauh, makan yang enak-enak, yang nunggunya lama gitu ya. Ini harus tetap fokus pada pencapaian sasaran. Memiliki kemampuan analitik. Nah, dalam artian misalnya eh, dia pengen biasanya auditor sudah punya tujuan nih. Saya pengen menemukan tentang ini. Nah, dari beberapa data yang disajikan ke tempat dia, dia harus tahu gimana caranya untuk mendapatkan eh, analisis sehingga mendapatkan temuan yang bagus. Kemudian harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, dibilang sama si auditi A gitu ya ikut A, dibilang auditi B ikut B. Nah, auditor apakah harus galak, harus sadis gitu ya? Oh tidak. Auditor ya kayak saya gini kalau auditor ya tetap tersenyum, tetap menjadi pendengar yang baik. Tapi jangan sampai ini ya dengar curhatan. Kadang-kadang ada yang dengar curhatan. Iya Bu, gini gini gini. Nah itu kita harus bisa eh, ngekat kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Nah buat suasana menjadi menarik, objektif dan logis, sikap yang positif, memberikan masukan yang baik.
keterampilan interpersonal yang memuaskan. Nah, ini ada kalanya misalnya yang jalan dua tiga auditor ya. Nah, ini kan kita kalau audit eksternal itu nyomotnya dari berbagai tempat ya. Satu dari Surabaya, satu dari Jakarta, satu lagi mungkin dari Sumatera gitu ya. Nah, kita kadang-kadang tidak saling mengenal satu sama lain. Tapi bagaimana caranya ketika kita mau mendeliver suatu audit sertifikasi, semuanya harus kompak gitu. Makanya di situ letak lead auditor, gimana caranya menjaga suasana supaya tetap nyaman, tetap terakomodir dan juga baik auditor maupun auditi sesama audit, baik auditi maupun sesama auditornya bisa bekerja sama, memberikan masukan yang baik. Keterampilan interpersonal yang memuaskan berfungsi untuk memotivasi dan memfasilitasi dan berpikir kritis. Nah, kritis ini terutama kalau misalnya ada audit yang ngeyel aja ya. Tetapi kalau gini gimana, Bu? Kan kayak gini boleh ya. Nah, seperti itu. Dapat berkomunikasi pada semua level. Nah, ini eh kalau auditor internal ini terutama yang susah kalau ternyata mengaudit atasan gitu ya. Jadi gimana caranya kita memberikan pesona kita sebagai auditor tetap mendengarkan tapi juga tidak apa namanya tidak merendahkan dari auditinya. Nah, sama seperti ISO yang lain, 19011 ini juga ada PDCA-nya. Apa sih yang direncanakan ketika audit, tujuan program audit, menentukan dan mengevaluasi resiko peluang dan program audit. Nah, apa aja peluang dan program audit nanti kita tunjukkan. Kemudian mengawali audit, kemudian persiapan aktivitasnya. Nah, ketika pelaksanaannya ya menerapkan apa yang kita buat di program audit. Kemudian kita lakukan aktivitas dan membuat laporannya. Pengecekannya, monitoring setelah jadi temuan. Nah, ini dicek apakah eh, temuan-temuan ini sudah di-close atau belum. Kemudian dilengkapi auditnya. Tinjauan dan peningkatan program audit. Kemudian melaksanakan tindak lanjut audit. Nah, program audit internal itu apa saja sih? Pertama yang harus kita lakukan adalah memilih auditor. Auditor ini kita harus paham kompetensinya. Bisa dibuktikan dengan sertifikat ya salah satunya. Nah, saya mau integrasi sistem manajemen mutu lingkungan K3, tapi saya nggak punya auditor banyak. Auditor mutunya ada dua, auditor lingkungannya ada satu. Auditor K3L, K3 dan lingkungan ada dua. Nah, gimana cara ngoplosnya supaya bisa terpenuhi semuanya? Nah, itu kita bisa, itu lead auditor nanti yang ngatur. Kemudian menentukan kriteria dan ruang lingkup. Nah, ini mau kita audit total sistem manajemen mutu lingkungan K3 atau sebagian-sebagian dulu karena auditornya juga taunya sebagian-sebagian. Nah, ini harus ditentukan. Nah, bukti apa yang kita perlukan di sana? Apakah dari hasil wawancara, kemudian mungkin dari form dan sebagainya. Tindakan mengatasi non-conformity. Nah, kalau sudah selesai ya berarti tindakannya seperti apa. Kemudian hasil audit dilaporkan ke manajemen dan pihak terkait. Kemudian dilakukan penyimpanan dokumen. Nah, di audit program yang menurut ISO 19011 harus ada tujuan audit program. Mau individual audit atau audit menyeluruh. Kemudian isi jumlah, tipe, durasi, lokasi dan apa ininya jadwalnya audit. Jadi audit itu harus jelas eh, waktunya, lokasinya di mana. Nah, kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya APD kah atau transportasi atau butuh akomodasi tambahan, ya, itu harus diperjelas. Prosedurnya seperti apa? Kriteria audit yang mau dipakai yang mana aja? Metodenya apa? Online kah atau offline? Mau eh, apa namanya sampling kah? Kita harus jelas. Sorry. Nah,
Sumber daya yang diperlukan. Nah, ini tadi ya sarana prasarananya, termasuk proses kerahasiaan atau informasi. Nah, ini kita detailkan waktu dan sumber dayanya berdasarkan risk-based audit. Misalnya gini, kita di kantor 1 hari, kemudian kita mau ke project atau ke site. Ternyata project atau site-nya itu butuh perjalanan. Ya, makanya untuk ke project site-nya, meskipun sebenarnya auditnya butuhnya sebentar aja, tapi karena ada perjalanan, maka kita tentukan 2 hari. Sebagian untuk perjalanan, sebagian untuk eh, audit. Nah, ini persiapannya juga harus dicek lagi apa aja yang perlu dibawakan, kontak dengan auditinya. Nah, ini jangan sampai ketika kita datang auditinya belum siap. Mau kunjungan ke lapangan masih ribet juga gitu ya. Jadi biasanya saya atur gini kayak misalnya kita atur semua dokumentasi dilakukan pada hari pertama. Hari kedua kita hanya akan cek lapangan dan cek yang kurang-kurang. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi biar enggak dari lapangan masuk lagi ke kantor. Kemudian jalan lagi itu menghabiskan waktu. Nah, tapi juga jangan lupa cek dengan agenda perusahaan juga. Perusahaan unit-unit yang mau kita audit siap nggak? Atau site yang mau kita audit siap nggak dengan kondisi semacam itu? Kalau nggak siap, apa solusinya? Ini harus jelaskan. Kemudian pelaksana auditnya yaitu auditor dan lead auditor. Tipe organisasi, proses, dan kegiatan audit ini harus jelas ya. Jadi kalau misalnya ada audit yang membutuhkan suatu kegiatan fisik gitu ya. Nah, ini harus dipastikan nih auditornya sanggup nggak melakukan hal tersebut. Misalnya kayak tadi ya, ternyata ada perjalanan jalan kaki keliling eh, perusahaan, keliling kantor dan juga lapangan itu 1/2 hari sendiri atau mungkin hampir 1 hari gitu ya. Nah, si auditornya ini kuat nggak untuk menjalankan itu? Nah, ini jadi auditor juga harus selalu fit ya. Kemudian ukuran atau kompleksitas fasilitas. Nah, ini ada kalanya misalnya ada beberapa fasilitas yang sejenis. Ini unit 1, unit 2, unit 3 ini hampir sama. Maka bisa dilakukan sampling. Mau cek yang mana nih? Unit 2 dulu kah atau unit 3 dulu? Kemudian ruang lingkup audit. Oh, saya cuma ngaudit mutu sama lingkungan, Pak. Yang audit K3-nya nanti hari kedua orangnya baru datang. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Kerangka waktu dan sumber daya yang tersedia, keterampilan bahasa, potensi benturan kepentingan, dan persyaratan lain yang ditentukan klien. Jadi misalnya ada, oh Bu, kalau ke sini ini kita nggak bisa langsung ya, tapi harus pakai surat dulu gitu ya, harus diatur. Kemudian apa sih tugasnya lead auditor sama auditor? Kalau lead auditor itu membuat yang ini tadi program dan segala macam ya. Kemudian eh, mengatur dan mengarahkan tim auditnya. Nah, ini kalau misalnya ada auditor kita itu ada yang crash ya, ada yang nggak cocok satu sama lain. Nah, ini gimana caranya kita mengatur sebagai lead auditor? Atau mungkin crashnya sama auditi gitu ya. Jadi gimana caranya kita ngatur? Ada auditi yang suka ngatur-ngatur gitu ya. Ada yang suka sombong, pamer. Kita sudah gini Bu, kita sudah ini. Tapi begitu ditanya buktinya, nol gitu ya. Mencegah atau memberi resolusi konflik. Nah, ini kalau misalnya ada konflik, kira-kira kesimpulannya. Jadi kita nggak boleh, misalnya gini, ini temuan, Bu. Ini karena sudah diketahui di sini, 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 itu tidak ada gitu ya. Memang ada beberapa tempat yang ada gitu. Saya pengen ini dimayorkan aja karena ini apa sesuai dengan peraturan perundangan misalnya. Nah, ternyata si auditinya itu nggak mau kalau ini mayor kan, tapi sudah dijalankan di sini, sini, sini. Nah, ini pernah ada kejadian juga ya kayak gitu.
Kemudian lead auditor ini membuat kesimpulan audit. Kesimpulannya berupa temuannya berapa, kemudian apakah perusahaan ini sudah bagus atau tidak nanti di closing meeting. Kemudian memimpin opening dan closing dan membuat laporan audit ya. Tugasnya lead auditor. Auditor melaksanakan tugas audit, temuan auditnya, melaporkan kalau ada masalah. Jadi misalnya ada miskom atau ada ketidaksesuaian antara auditor dan auditi. Nah, ini disampaikan. Atau juga misalnya eh, tadi saya sudah ke gudang, tapi ada beberapa hal yang belum sempat saya cek. Mungkin bisa dicek di tempat lain. Nah, itu bisa bantu. Berpartisipasi dalam opening dan closing. Jadi kita harus hadir ya di opening maupun closing. Karena siapa tahu mungkin ada sanggahan dari si auditi. Nah, kita bisa menjelaskan atau ada temuan yang tidak dipahami oleh auditi. Nah, kita harus jelaskan. Kemudian bantu di laporan audit. Nah, ketika audit itu kita nanti akan meninjau atau mereview audit supaya kita paham proses yang akan diaudit, output yang diharapkan dari proses dan memetakan interaksi proses. Jadi ada juga yang audit stage 1, stage 2 gitu ya misalnya. Stage 1 itu untuk pengecekan dokumen. Jadi kita diberikan beberapa dokumen, bukti-bukti pekerjaan yang akan menjadi eh, inputan kita mau mengaudit apa di lapangan. Gitu. Output dari tinjauan dokumen ini memungkinkan auditor mempersiapkan rencana audit yang lebih efektif, melakukan analisa proses, dan membuat daftar checklist atau data periksa. Nah, jadi dari dokumen-dokumen yang dikirimkan ke kita itu, kita bisa membaca nih, oh ini nanti saya akan ngecek ini ada yang salah, ini mau saya buktikan apakah di lapangan juga dijalankan seperti ini atau tidak. Seperti itu ya. Nah, rencana audit sendiri ada tujuan auditnya, mau mengaudit sistem yang mana, ada audit scope-nya, bagian dari sistem audit prosesnya, ada audit kriterianya atau rujukan dokumennya, jalur auditnya, mau apa kantor dulu kah atau site dulu, kemudian mungkin ke TPS di Mbah B3 lah kayak gitu. Nah, metode auditnya apa? Mau sampling kah, mau cek langsung, mau wawancara. Orangnya mau ditemuin siapa, jadwal waktu kegiatan. Nah, ini terutama kalau misalnya eh auditornya auditinya sibuk banget gitu ya. Jadi mereka nggak bisa full time nemenin audit. Nah, ini harus dibagi waktunya. Tugas dan tanggung jawab auditor. Alokasi sumber daya nih, terutama kalau misalnya APD harus kita tentukan sedikit, sorry. Koordinasi aktivitas audit lain. Nah, misalnya ternyata nggak kita aja yang audit, ada eh, audit yang lainnya. Nah, ini harus koordinasi karena mungkin auditinya harus gantian. Habis audit dengan kita, dia harus ke tempat audit yang lain. Nah, ini contoh audit plan-nya. Nah, objektifnya untuk pengecekan integrated management system, audit location-nya, audit representatif kalau ada, kalau di ISO tidak mewajibkan adanya MR ya, karena tugas dan tanggung jawab ISO itu ditarik ke top management dan didistribusikan ke semua departemen. Audit scope-nya all division, audit kriterianya, ISO yang mau kita audit, tanggalnya, audit leadernya, kemudian auditornya siapa. Nah, ini contoh jadwal-jadwalnya, auditi, dan related close-nya. Nah, jadi ini audit bisa on-site, bisa remote, bisa interaksi langsung, bisa tanpa interaksi langsung. Kalau tanpa interaksi langsung, biasanya pengecekan dokumen, observasi, observasi bisa juga dengan pengiriman video kalau diperlukan. Jadi audit itu juga ada risk-based approach-nya ya. Jadi tidak hanya sistem manajemen mutu lingkungan dan K3. Apa sih risk-based approach-nya? Jadi tim leader harus mempertimbangkan nih komposisi timnya dan kompetensi keseluruhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Anda punya auditor berapa? Kemudian kompetensinya apa?
Kemudian teknik pengambilan samplingnya gimana? Samplingnya misalnya ada beberapa unit. Unit mana yang kita tentukan untuk kita ambil sampelnya? Atau kita mau wawancara pekerja. Nah, pekerja mana yang kita mau wawancara? Apakah si A, si B? Ya, bagaimana cara kita menentukannya? Resiko untuk mencapai tujuan audit ini harus ditentukan. Resiko terhadap audit di saat audit. Nah, itu misalnya tadi ya, ada perusahaan yang hobinya tuh meeting terus ya. Nah, ini jadi kita kesulitan ketemu dengan manajernya. Selalu yang kita ketemuin itu supervisor ke bawah gitu ya. Ya, biarpun mereka cukup kompak juga sih, cuman ya kan kita nggak bisa ngecek yang terkait dengan kebijakan dari departemen tersebut. Nah, jadi ini harus kita apa namanya kita pertimbangkan. Kalau misalnya kita kan sudah punya uh, ancer-ancer ya, apalagi kalau kita sudah punya jam terbang, kita sudah tahu nih, oh kalau ini nih biasanya permasalahannya di sini. Kalau kalau perusahaan kayak gini biasanya permasalahan di sini. Nah, kalau misalnya yang kita cari itu belum ketemu, nah ini auditor juga harus punya eh, trik ya, gimana caranya menemukan apa yang dia cari. Auditor perlu melihat secara keseluruhan proses ya, meskipun kita mengaudit K3 saja misalnya waktu itu. Tapi kita harus melirik juga, mungkin si auditinya ini nulisnya itu di lingkungan, di dokumen lingkungan gitu ya. Atau di dokumen lingkungan ada, tapi di dokumen ketiga nggak ada aktivitas tersebut. Nah, bisa jadi yang buat beda. Nah, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya kalau mutu ada persyaratan pelanggan, kemudian kalau di K3L ada persyaratan terkait peraturan perundangan, itu harus dipenuhi. Melihat alur proses, masukan, output, dan pengukuran kinerja, hubungan antar prosesnya gimana, kebutuhan bisnisnya seperti apa, kebijakan dan tujuan, segala tindakan yang mengarah ke risk opportunity-nya. Jadi semuanya itu dicek sama auditor. Jadi auditor itu tidak hanya ngecek klausul ya. Klausul ini gimana? Sudah ada belum? Ini sudah ada belum? Dari klausul 4 misalnya, kita harus cek apa sih risk based thinking yang kita harus temukan di klausul 4. Klausul 5 juga apa yang penting dari risk based thinking-nya. Nah, itu harus kita tentukan. Perlengkapan auditor. Auditor itu biasanya Pak clipboard, buku catatan untuk nulis temuan ya. Kemudian checklistnya sama rencana auditnya. Kita mau mengaudit apa? Jangan sampai kita rencananya ke produksi, tapi kita nyasarnya ke QA gitu ya. Kemudian formulir laporan audit ini biasanya kalau saya taruh di ruangan aja, nanti habis audit baru saya tulis. Nah, standar. Ini kalau misalnya jadi gini, terutama untuk auditor-auditor pemula ini kadang-kadang, wah ini temuan-temuan. Tapi setelah dicek, ini tadi kriteria atau klausul nomor berapa ya? Kok nggak ada? Nah, ini yang susah. Jadi selalu ketika sudah mau bikin temuan, kita boleh apa mencatat semua yang menurut kita temuan. Tapi kemudian kita cek dengan checklist atau dengan standar. Ini temuan ini masuk kemana gitu. Ini standarnya maksudnya mutu lingkungan K3 ya. Nah, ini masuknya ke klausul yang mana gitu ya. Atau bisa jadi gini, saya ada temuan gini nih, ternyata auditor yang lainnya juga ada temuan seperti itu. Ada beberapa temuan, oke kita majorkan aja karena ini ada di beberapa lokasi. Nah, itu bisa bisa jadi seperti itu. Atau gini, saya pengen ada temuan seperti ini, tapi eh, data saya kurang sesuai nih. Ini kira-kira dicocokkan dengan klausul yang mana ya? Tuh harus dijelaskan. Tujuan dari checklist. Oh ya, tadi saya bilang kriteria sama klausul ya. Jadi kalau kriteria itu di PP 50, kemudian kalau ISO itu nyebutnya klausul ya. Jadi kalau PP 50 kriteria 1.2.1 gitu ya. Kalau klausul, klausul 1.1, 1.2 dan 1.1, 4.1, 4.2 dan seterusnya. Menyediakan kerangka
kerja untuk audit, memastikan semua aspek sudah diperhatikan. Nah, ini jadi pastikan klausul 4 sampai klausul 10 itu semuanya sudah diaudit. Nah, terus klausul 1, 2, 3 isinya apa? Nanti kita cek. Mengingatkan tindakan yang harus dilakukan oleh auditor. Nah, ini kadang-kadang saya juga gitu ketika ngaudit, wah ini kok ternyata temuan saya ini kebanyakan di klausul 4 saja atau di klausul 5 saja. Ini kan harus perataan. Juga untuk mengatur dan mengendalikan waktu pelaksanaan audit. Waduh, ini audit saya ternyata kurang apa klausul 6, 7, 8 misalnya. Ini kita bisa melakukan pengecekan. Alat bantunya apa? Nah, ini. Jadi kadang-kadang saya juga harus membaca lagi standarnya itu yang dimaksud apa sih maunya. Oh, kayak gini. Oh, ternyata ini sudah ada, cuman belum lengkap. Nah, udah kita minorkan saja untuk mengingat. Sumber-sumber checklist yang utamanya adalah standar konteks organisasi. Konteks organisasi saya dalam artian gini, saya mau ngecek eh, pelabuhan, pasti akan beda dengan saya ngecek pabrik kerupuk. Pasti akan beda saya mau ngecek pabrik kimia. Jadi ini harus disesuaikan. Atau mungkin ngecek ke tambang atau ke alat berat. Nah, itu pasti beda. Jadi cek informasi terkait, sorry. Masalah klasik atau umum diketahui. Ide dari auditor lainnya. Jadi kita biasanya diskusi nih. Setiap kali habis ngecek satu departemen, kita diskusi. Gimana dapat ini? Oh ya, ini gimana? Oh ya, orang di situ ngeyelan. Nah, kita kadang-kadang report gitu. Atau eh ini tadi saya pengen ngecek ini, tapi nggak ada datanya. Katanya di SDM. Nah, nanti coba kalau ngaudit SDM dicek ulang yang tentang kayak gini. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga eh, ada beberapa yang menurut kita itu seharusnya job desk-nya orang GA misalnya, tapi ternyata kalau di perusahaan itu dipegang oleh SDM. Nah, ya sudah kita manut aja. Nanti titip di SDM dicek hal ini gitu ya. Nah, ini pengetahuan tentang industri atau perusahaan tersebut kita harus tahu ya. Minimal kita browsing, kita cek yang ada di apa namanya di website. Kemudian kita bisa tanya-tanya marketingnya apa yang dia tahu tentang perusahaan tersebut. Checklist sebelumnya. Nah, ini contoh checklistnya ya. Jadi checklist itu yang penting ada klausulnya sama hal yang mau diperiksa atau kriteria apa yang mau diperiksa. Nah, kemudian dicatat dokumentasinya. Pencatatan dokumentasi ini sebenarnya penting untuk ketika kita buat temuan. Karena di temuan misalnya kita nemu di dokumen, kita harus nulis lengkap prosedur apa, nomor berapa gitu ya. Supaya klien tidak bingung lagi. Temuan kita itu yang dimaksud tidak ketemu di dokumen mana gitu ya. Nah, ada kalanya juga gini, perusahaan itu melakukan updating dokumen yang menyebabkan dokumen revisi 1 dan dokumen revisi 2 itu ada yang berbeda. Jadi yang satu nyebutnya HRD, kodenya, yang satu nyebutnya SDM. Nah, ini disebut revisi 1, revisi 2. Kenapa? Karena pemiliknya sama-sama orang HRD atau SDM. Tapi eh, kenapa kok dibedakan? Nah, ini kita harus ngecek nih di pengendalian dokumen. Ada nggak aturan tentang perubahan penamaan ini gitu ya? Jadi fungsinya pengendalian dokumen itu di situ kita bisa ngecek aturan penomoran, aturan eh, penamaan pengkodean, kemudian aturan pemusnahan dokumen, penyimpanan dokumen, distribusi dokumen, dan sebagainya. Nah, ini dicek. Oh ya, apakah checklist harus sedetail ini? Terserah Anda, apa yang Anda butuhkan. Checklist ini kan intinya merupakan terjemahan dari klausul dan juga kemungkinan temuan kita di mana sih. Nah, jadi biasanya auditor itu kalau datang itu sudah punya ancer-ancer temuannya itu kira-kira di sini sini sini. Dasarnya apa? Biasanya dari
pengecekan dokumen. Kebijakan sasaran dan proses. Ini kebijakan itu strategi level atas. Kebijakan ini apakah sudah mengcover apa saja yang perlu dilakukan oleh perusahaan enggak? Kemudian sasaran, ada nggak target-target khusus dari perusahaan? Prosesnya, nah ini SOP-nya, instruksi kerja, dan sebagainya. Struktur dokumentasi sistem manajemen organisasi. Auditor itu perlu memperhatikan informasi terhadap dokumentasi yang dibutuhkan oleh standar apa. Nah, ini makanya kalau saya paling gampang itu lihat master list dokumen. Yang lebih celakanya lagi, celaka. Yang lebih susah lagi kalau ternyata si perusahaan ini tidak punya master list dokumen. Nah, itu yang bikin puyeng saya. Jadi kalau ada perusahaan yang kayak gitu, saya terpaksa harus bikin sendiri master list dokumen sebelum maju perang ya, sebelum ngaudit. Gitu, saya bikin master list dokumen, kemudian saya cek dengan kebutuhan klausul. Sudah terpenuhi semua enggak? Kalau misalnya belum terpenuhi, apa yang harus saya penuhi? Oh, ternyata dokumen ini tidak ada. Atau misalnya, oh ternyata di dokumen ini penjelasannya seperti ini, di dokumen yang lain penjelasannya beda lagi. Nah, ini semuanya harus kita cek ya. Struktur dokumentasi yang diterapkan oleh organisasi itu sendiri dan hubungannya dengan klausul 7.5 tentang pengendalian dokumen. Informasi terdokumentasi. Nah, kemudian ada lagi yang wajib continual improvement tadi yang saya sampaikan ya. Bahwa identifikasi auditor apa saja yang dilakukan berdasarkan persyaratan. Jadi eh, kita cek nih, kita ini baru audit keberapa? Kalau audit pertama ya sudahlah pemenuhan klausul dulu lah. Pokoknya semua klausul sudah ada dokumennya, sudah ada buktinya. Kemudian, oh ini sudah kesekian kalinya, ya berarti ya jangan pemenuhan klausul lagi. Kita anggap klausulnya itu sudah terpenuhi semua ya. Tapi nanti kita cek sekilas-sekilas aja. Nah, kita lebih ke arah mana? Ke risk-based thinking-nya. Apakah pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang berisiko tinggi sudah dilakukan pengamanan? Yang harus kita cek. Jadi kita harus selalu mengecek supaya aturan itu lebih baik. Langkah utama pelaksanaan audit, opening meeting. Setelah kita menjelaskan segala macam yang ada di opening meeting, kita kumpulkan bukti, kita review. Nah, review ini eh, kita ngobrol sesama auditor. Ini gimana nih? Saya ada temuan kayak gini, gini, gini. Oh iya, di tempat saya juga ada. Udah, kita jadikan satu temuannya. Atau misalnya, saya punya temuan gini, atau mungkin ada yang perlu menambahkan perdalam temuannya. Bisa jadi gitu. Kemudian, nah, sebelum closing meeting, bisa auditi feedback meeting. Jadi kita sampaikan ke auditi, ini temuan kita adalah semacam ini. Gimana? Setuju nggak? Wah, ini kalau gini gimana? Kita punya kayak gini. Oke dah, kita turunkan dari mayor menjadi minor. Atau dari minor kita tiadakan aja. Atau kita kasih observasi aja. Nah, kemudian closing meeting. Nah, opening meeting itu ada perkenalan. Ini yang melakukan lead auditor. Menjelaskan semuanya ini ya. Tujuan dan ruang lingkup rencana audit. Menjelaskan bahwa audit ini sebagai proses yang bernilai tambah. Jadi kita jelaskan, kalau saya kasih temuan audit itu bukan berarti saya menyalahkan Anda. Anda kan sudah berkali-kali diaudit. Saya yakin perusahaan ini sudah luar biasa. Namun kita sebagai auditor kita dapat tugas juga untuk memberikan gimana sih caranya perusahaan ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Kita kasih temuan-temuan yang kira-kira tujuannya adalah mengupgrade perusahaan ini menjadi lebih baik. Kita bisa sampaikan seperti itu. Nah, kita harus menyampaikan juga definisi dari masing-masing temuan apa. Kalau audit internal tidak wajib ya, tapi kalau audit eksternal wajib dijelaskan. Kalau audit internal bisa nanti kesesuaian dan ketidaksesuaian. Nah, kalau misalnya kita tidak begitu paham, kita bisa mengambil pendamping. Pendamping ini menunjukkan arah, memperkenalkan auditor ke auditi. Sebagai saksi juga bisa ketika kita membuat suatu temuan dan menyelesaikan semua problem. Jadi ketika kita mau membuat temuan itu, kita nggak kayak bikin soal ya, kita sembunyi-sembunyi gitu, nggak.
Tapi lebih baik kita sampaikan nih ke auditi. Kita ada temuan kayak gini nih, gimana sesuai nggak? Jadi sebelum audit feedback meeting itu kita sudah bisa menjelaskan. Nah, kadang-kadang eh, kita ketemu dengan audit yang nggak paham nih. Misalnya kita cek ke operator gitu ya. Nah, si pendamping ini juga meluruskan jawabannya. Tapi eh, apakah selalu perlu? Nggak selalu. Biasanya diem aja dia. Kalau nggak ditanya, ya dia nggak akan komen. Menggunakan prinsip segitiga audit. Sorry. Jadi audit itu kita harus bertanya apa yang mereka kerjakan. Kita observasi, kita lihat apa yang mereka lakukan. Kemudian kita periksa apa yang harus dilaksanakan menurut prosedur. Metode pengumpulan bukti audit. Kita interview, kita review, kita observasi. Jadi eh, pertanyaan juga harus jelas ya, jangan yes no question ya, jangan iya apa tidak gitu ya, tapi pertanyaan yang bisa membuat mereka bercerita gitu ya. Karena dari situ kita bisa mengcounter balik, misalnya tadi departemen ini menjelaskan kalau kayak gini gini gini, gimana menurut Anda? Di departemen Anda sendiri seperti apa? Nah, seperti itu. Atau pada prosedur menjelaskan seperti ini, tapi saya tidak melihat ada hal tersebut di lapangan. Kemudian ada review. Kemudian observasi. Oke, kita cek lagi nanti di lapangan apakah pelaksanaannya seperti ini atau tidak. Mencatat. Seperti alunan musik yang kamu sukai. Oke, kita catat. Apa sih yang harus dicatat selama audit? Catat eh, baik positif maupun negatif. Semuanya dicatat. Supaya nanti ketika misalnya kita jadi bikin temuan, kita bisa jelaskan. Ini tadi saya ngelihatnya di lokasi site. Ternyata ada kondisi seperti ini. Sementara di site yang lain kondisinya seperti ini. Yang benar yang mana seharusnya. Dan ini juga kalau kita mencatat dengan detail, kita bisa menjelaskan ke auditi dengan jelas apa sih yang kita maksud gitu ya. Nah, catat item-item tersebut di bawah ini 5W1H. Why, where, who, when, what, dan how, bagaimana dia menjelaskan itu. Kemudian tanya, minta bukti, cek buktinya, kemudian catat. Show dan note gitu ya. Jadi kita minta ditunjukkan buktinya, kemudian kita catat. Sampling, pilih sampel yang paling relevan. Misalnya kalau kita nyari, saya bisa tunjukkan PO nomor sekian gitu ya. PO-nya ada, DO-nya ada, sesuai nggak? Kalau misalnya barangnya campur ya kita cek aja salah satu barang. PO-nya cocok, DO-nya cocok. Di gudangnya gimana laporan di gudang? Ya, harus selesai. Gunakan sampel dan ikuti audit trails untuk memverifikasi sama semua proses terkait telah memenuhi persyaratan. Nah, untuk mutu misalnya gini, ordernya 10, PPIC ternyata menentukan eh, jumlahnya ternyata 15. Kenapa harus tambah 5? Ternyata ketika 15 itu hasil dari produksi jadinya cuma 12. Jadi 3 tidak sesuai dengan standar. Entah itu reject, entah itu non-conformity ya, jadi yang masih bisa di-repair. Kemudian ketika di gudang itu ternyata proses packing dan segala macam itu juga menimbulkan reject juga atau menimbulkan kerusakan juga gitu ya. Jadi untuk mengirimkan 10 itu ternyata dibutuhkan 15 untuk proses produksinya. Ini ini kita harus dapat. Nah, untuk membuat 15 ternyata materi yang dibutuhkan materi yang dibutuhkan material yang dibutuhkan itu setara dengan 18 misalnya. Nah, ini harus ordernya berapa ini? Ternyata ordernya itu nggak bisa cuma sedikit, tapi harus
eh, minimal 20. Nah, ini hitungannya gimana lagi? Jadi itu yang kita harus cek kesesuaian mulai dari order sampai dengan nyampe di gudang dan delivery. Hindari mencari kesalahan. Ini, ini terutama kalau internal audit ini biasanya QA sama orang produksi atau sama orang maintenance ini saling bermusuhan nih. Nah, jadinya cari-cari kesalahan. Nah, ini nggak boleh. Perhatikan juga poin-poin yang bagus. Nah, ini kalau misalnya perlu kita puji, ya kita puji. Nah, ini perusahaan ini sudah bagus nih, sudah bisa menjalankan gini, gini, gini. Saya contohkan di perusahaan yang lain ini ada yang kayak gini, gini itu masih harus gini, gini. Nah, ini harus jelaskan. Tepat waktu. Jadi kalau kita janjian jam 9 ya jam 9 ya, jangan jangan telat. Biarlah audit yang telat, tapi kalau auditor sampai telat itu bukan ini ya, bukan suatu hal yang bagus. Kenapa? Mungkin jadi auditinya sudah nggak mood lagi gitu ya, ngerwal-ngerwal. Sudah auditornya telat, ngasih temuannya juga sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini tambah mangkel lagi auditinya. Terus besok-besok jangan panggil dia lagi, suruh ganti. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan. Auditor tugasnya nyari ketidaksesuaian. Nah, nanti kita cek lagi ya. Melaksanakan seluruh penanganan, hindari perdebatan. Ya, jadi ngalah boleh lah. Oke lah, kita sudah sampaikan ya temuannya seperti ini. Nanti kalau misalnya Anda kurang sesuai ya, monggo aja. Kita nggak ada masalah kok kalau kita menurunkan ini jumlah temuan. Sorry. Tapi eh, asalkan bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi pernah ada suatu perusahaan, tapi bukan ISO ya. Sebenarnya permasalahannya banyak gitu ya, dan mendasar. Misalnya permasalahan yang mendasar, dokumen tidak ada referensinya. Jadi si auditor ini nggak tahu ini punyanya, dan dia eh, integrated management system ya. Kebetulan saya waktu itu ngaudit K3. Ini dokumen yang punyanya K3 yang mana, punyanya lingkungan yang mana, punyanya 9.000 yang mana, ini nggak ada penjelasannya. Semuanya sama. Nggak ada ada apa ya, sesuatu yang khas. Misalnya kalau dokumen yang dokumen yang terkait K3 khasnya apa? Ada identifikasi bahaya, ada APD, ada apalah yang fungsinya memang untuk membuat kerja aman. Tapi dia nggak mau. Oke lah, kalau gitu saya jadikan satu temuan saja. Tidak ada referensinya dalam semua SOP atau semua dokumen. Ya benar temuannya sedikit, tapi dia harus mengerjakan perbaikan untuk keseluruhan dokumen. Gitu ya. Jadi oke lah, dia mintanya temuan dikit. Oke, dengan berbagai alasan gitu ya. Tapi saya juga tetap ini harus direvisi total. Jadi makanya auditor saya selalu lebih suka tugasnya selesai ketika mengumpulkan laporan audit ya. Kemudian selanjutnya follow up-nya saya serahkan kepada vendornya, kepada lembaga sertifikasinya. Mengaudit berdasarkan kriteria audit. Mengaudit ke sistem bukan individu. Jadi jangan pernah membuat temuan, Pak Surya tidak menggunakan helm yang sesuai dengan standar. Itu tidak boleh. Ditemukan operator apa gitu ya, tidak menggunakan APD yang sesuai dengan standar yang tercantum dalam misalnya IK nomor sekian tentang proses apa gitu. Jadi ada rujukannya. Catat bukti objektifnya. Kalau perlu difoto, kalau diizinkan silakan foto. Biasanya audit dilakukan di tempat kerja auditi. Nah, ini yang susah nih. Bu, kita auditnya di kantor aja ya. Lah, terus di kantor kita mau lihat apa? Oke lah, sip, boleh di kantor. Tapi besok hari kedua saya mau cek ke lapangan. Lapangan itu bisa jadi tempat kerja, bisa jadi kantornya mereka masing-masing. Karena kan kalau kita ngomong K3, kita juga harus mengecek.
K3 di kantornya seperti apa? Sudah jalan nggak? Nah, audit itu juga harus risk based thinking ya. Kalau misalnya kita menemukan hasilnya itu bagus semuanya, naik semuanya, diagramnya naik semuanya, grafiknya naik semuanya, maka kita harus menanyakan, apa sih langkah kunci dari proses tersebut supaya auditinya itu paham nggak sih maksudnya ini? Kenapa Anda membuat targetnya itu 5, sementara pencapaian Anda, ini targetnya harus, pencapaiannya sebaiknya di bawah ya. Pencapaian Anda adalah 3, misalnya reject, targetnya 5, pencapaiannya 3. Lu kan sudah bagus sekali Bu semuanya. Nah, Anda taunya bagus dari mana? Ya. Kalau misalnya targetnya 5, Anda dapat 3. Berarti apa yang kita lihat? Targetnya ketinggian. Kenapa nggak dibuat target 3 atau 2 aja? Jadi kita ter-challenge di sana. Sebaliknya kalau output, targetnya 1000. Output saya loh 1500 Bu. Loh, berarti kan sudah melebihi target. Kan berarti kita aman. Cek, benar nggak aman? Benar nggak bagus? Atau jangan-jangan ini berarti nambah WIP, work in process. Jadi Anda overstock. Overstock mau ditaruh di mana? Taruh di gudang. Mau taruh di mana? Ngabisin-ngabisin duit. Nah, itu harus dipikirkan. Atau justru sebaliknya seperti tadi, targetnya kurang tinggi. Gitu. Ya, jadi bagaimana Anda mengukur efektivitas program? Bagaimana resiko dikelola atau dikendalikan? Nah, kayak tadi ya, overstock. Nah, ini gimana caranya mengelola ini? Kan Anda juga harus punya uang muter. Nah, overstock apa yang harus dilakukan? Ya, kita reject, Bu. Wah, reject. Ngabisin duit, di reject pula. Kita gunakan untuk yang tipe sejenis. Nah, itu berarti Anda penggunaannya juga pasti sudah turun ya nilai keuntungannya. Ini harus diperhatikan. Jadi, langkah-langkah selanjutnya supaya tidak terjadi hal semacam itu, apa yang harus dilakukan? Kita harus sampaikan. Begitu juga sebaliknya, jika ternyata tidak tercapai, ya, targetnya 1000, pencapaiannya 700, 800, 500. Kita tanya, apakah manajemen puncak tahu mengenai hal ini? Siapa penanggung jawab prosesnya? Adakah langkah-langkah yang sudah direncanakan tapi belum diikuti? Kapan tren negatif ini dimulai? Iya Bu, dimulainya ketika musim hujan ini Bu. Ternyata alasannya ketika musim hujan banyak yang banjir sehingga banyak pekerja yang tidak datang sehingga outputnya turun. Nih, akhirnya kan dapat toh permasalahannya. Jadi selalu kita harus mencari akar permasalahannya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.